Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah percucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah percucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaiknya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait Sumpah Pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang Sumpah Pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani Sumpah Pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan Sumpah Pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk Sumpah Pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan Sumpah Pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan Sumpah Pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, Sumpah Pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan Sumpah Pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu Sumpah Pocong seperti apa. Menurut Susno, Sumpah Pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan Sumpah Banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur Sumpah Pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaiknya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait Sumpah Pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang Sumpah Pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani Sumpah Pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan Sumpah Pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk Sumpah Pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan Sumpah Pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan Sumpah Pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, Sumpah Pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan Sumpah Pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu Sumpah Pocong seperti apa. Menurut Susno, Sumpah Pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan Sumpah Banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur Sumpah Pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah percucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait Sumpah Pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang Sumpah Pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani Sumpah Pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan Sumpah Pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk Sumpah Pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan Sumpah Pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan Sumpah Pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, Sumpah Pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan Sumpah Pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu Sumpah Pocong seperti apa. Menurut Susno, Sumpah Pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan Sumpah Banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur Sumpah Pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaiknya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait Sumpah Pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang Sumpah Pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani Sumpah Pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan Sumpah Pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk Sumpah Pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan Sumpah Pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan Sumpah Pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, Sumpah Pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan Sumpah Pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu Sumpah Pocong seperti apa. Menurut Susno, Sumpah Pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan Sumpah Banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur Sumpah Pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal.
Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan.
Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, ex-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu, ex-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian,
Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrohseno menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrohseno, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian,
Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrohseno menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrohseno, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah perjujuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian,
Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrohseno menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrohseno, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian,
Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrohseno menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrohseno, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu, eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa, jadi Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa.
Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu, eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian,
Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogro Seno menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogro Seno, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah percucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa.
Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrohseno menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrohseno, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu, eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa.
Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosono menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosono, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu, eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab, menurut Arianto saat kejadian tahun 2016, Ismail tak pernah ada. Namun, kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa.
Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosono menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosono, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu, eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa, jadi Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian,
Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrohseno menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrohseno, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah percucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu, eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan Rakyat Bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa, jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong,
untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan.
Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa.
Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosono menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosono, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks-terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu, eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci.
Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong. Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu, kata Titin. Pada masa remaja, penampilan Saka Tatal layaknya orang dewasa. Saka Tatal berambut gondrong dengan mengenakan baju robek-robek. Saka Tatal juga memakai anting. Dari tinggi badan, dia tinggi dibanding Sudirman kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, ujarnya. Selain itu, Titin menceritakan saat dirinya menjadi pengacara Saka Tatal. Saat itu, ia telah menerima kuasa dari orang tuanya. Lalu ia mendatangi Polres Cirebon Kota pada tanggal 2-3 September tahun 2016. Namun, Titin belum dapat menemui kliennya hingga tanggal 16 September tahun 2016. Kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, kata Titin. Selain itu, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Hal itu bertujuan membuktikan kebenaran atas tuduhan penganiayaan dan rekayasa kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Tantangan ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, yang mengungkapkan bahwa sumpah pocong tersebut akan dilakukan pada Jumat ini di Cirebon. Sumpah pocong ini diungkapkan Pak Rudiana dalam jumpa pers. Namun Pak Rudiana menyatakan bahwa sumpah pocong yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa benar Eki adalah anaknya yang meninggal. Sementara itu, Saka Tatal ingin sumpah pocong dilakukan terkait penyiksaan dan pembuktian bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus ini, ujar Titin, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurut Titin, Saka Tatal akan meyakinkan bahwa dia dianiaya saat berada di Polres Cirebon Kota dan tidak terlibat dalam pembunuhan seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 terpidana. Kita menyamakan persepsi sumpah pocongnya. Saka akan meyakinkan bahwa dia dianiaya dan tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ini semua rekayasa. Jadi, Pak Rudiana harus menyamakan materi sumpah pocongnya, yaitu tidak merekayasa, melakukan penganiayaan dan vonis jatuhnya 8 terpidana ini adalah akibat rekayasa tersebut, ucapnya. Titin juga menjelaskan bahwa hari ini dirinya berada di Cirebon untuk mencari kiai atau ustadz yang bersedia melakukan sumpah pocong serta menentukan lokasi pelaksanaannya, yang kemungkinan akan dilakukan sesudah salat Jumat. Saka Tatal pasti akan hadir pada sumpah pocong tersebut. Undangan kepada Pak Rudiana sudah diserahkan ke kuasa hukumnya karena kita kesulitan mencari Pak Rudiana. Jika Pak Rudiana tidak hadir, maka sumpah pocong Saka Tatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan rekayasa dalam kasus ini, jelas dia. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan kesiapannya untuk menjalani sumpah pocong terkait kematian anaknya dalam kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil,
yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Deddy Mulyadi, politikus Partai Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina Cirebon, didatangi seorang musafir yang mengaku menyaksikan kecelakaan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Pria bernama Adi Haryadi itu menghubungi Deddy dan akhirnya mereka bertemu di Yogyakarta. Adi merasa terpanggil untuk bersuara karena tidak tega dengan para terpidana, yang menurutnya, dipenjara tanpa bersalah. Kepada Deddy, Adi bercerita, 2016 silam ia menjadi musafir diperintahkan guru spiritualnya, berjalan kaki ziarah ke sejumlah makam ulama besar di Pulau Jawa. Sabtu malam, 27 Agustus 2016 silam, Adi memegang bungkus nasi pemberian warga, sedang istirahat hendak makan di flyover Talun, dalam perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Deddy menanyakan kondisi cuaca saat itu kepada Adi. Adi mengaku kaget tiba-tiba melihat kecelakaan di jalur seberang dari tempatnya berada. Ia mengaku melihat jelas kecelakaan itu dari jarak sekitar 30 meter. Adi begitu yakin dengan apa yang diceritakannya, karena dia menyaksikan kecelakaan sampai kedua korbannya dievakuasi pakai mobil. Adi yang langsung menyambangi korban kecelakaan itu, melihat keduanya dalam keadaan telungkup. Deddy pun memastikan sosok yang dilihat Adi itu benar-benar Vina dan Eki. Deddy menunjukkan foto Vina saat ditemukan di flyover Talun itu, posisinya telentang. Deddy pun menanyakan kesiapan Adi untuk bersaksi kepada Mabes Polri. Seperti diketahui, kematian Vina dan Eki 2016 silam sudah berproses hukum sebagai pembunuhan berencana, bukan kecelakaan. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara akibat tuduhan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata telah membentuk tim khusus untuk membongkar misteri kasus Vina Cirebon. Tim tersebut sudah bekerja sejak 1 bulan lalu. Sebanyak 20 orang lebih telah diperiksa sebagai saksi dan memperjelas kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Hal itu diungkapkan Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus Cirebon 2016 tersebut. Liga yang merupakan sahabat dari almarhum Eki mengungkapkan bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah bohong. Dulu ia bersaksi menyaksikan Vina dan Eki diserang sekelompok pemuda yang saat ini menjadi terpidana. Liga mengaku kesaksian itu diarahkan penyidik. Ia pun kini menarik berita acara pemeriksaan 2016 silam dan mengungkap kesaksian baru. Yudia menyebut tim khusus bentukan Kapolri menggunakan kesaksian Liga sebagai pintu masuk menguak kematian Vina dan Eki. Mulanya Liga menyebut 4 orang dalam kesaksiannya. Tim khusus pun memeriksa 4 orang tersebut hingga berkembang menjadi 20 orang lebih yang menjadi saksi. Menurut Yudia, tim khusus Kapolri sudah mengantungi kronologi aktivitas Vina dan Eki sebelum ditemukan tewas. Yudia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolri karena telah mengusut kasus Vina dari awal. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Sarana untuk sumpah pocong Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon sudah disiapkan di Cirebon oleh pihak tim Saka Tatal yang menantang ayah almarhum Eki tersebut. Tim hukum Saka Tatal sudah menyiapkan lokasi hingga tanggal pelaksanaan sumpah pocong tersebut, yaitu di Padepokan Amparan Jati pada tanggal 9 Agustus 2024. Sumpah pocong tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh pihak pimpinan Padepokan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, saat dikonfirmasi Tribun pada Kamis, 8 Agustus 2024. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia untuk memimpin prosesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran. Terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Namun ketika menanggapi tantangan sumpah pocong ini, Ibtu Rudiana malah ciut meski sebelumnya ayah Eki ini sempat mengatakan berani sumpah pocong.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif mengatakan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sumpah pocong di Cirebon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebaikannya tunggu saja putusan PK daripada harus sumpah pocong. Dia juga menyindir bahwa sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Kemunculan saksi baru kasus Vina Cirebon Ismail justru ditertawakan oleh penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Ismail mengaku melihat langsung kecelakaan Eki dan Vina. Arianto mempertanyakan keberadaan Ismail setelah 8 tahun lamanya. Ia pun menertawakan kesaksian Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki menabrak trotoar tersebut. Sebab menurut Arianto saat kejadian tahun 2016 Ismail tak pernah ada. Namun kini Ismail muncul dan tiba-tiba mengaku dan bersaksi bahwa kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Bahkan pada malam kejadian Ismail juga melihat Eki mengemudikan motor secara ugal-ugalan. Eki mengendarai motor secara zigzag bahkan sempat standing. Menurutnya, kemunculan Ismail dan saksi-saksi baru yang sebelumnya tak pernah ada ini menjadi sangat kontra. Publik jadi berpikir negatif kepada hakim yang memutus sidang pada tahun 2017 lalu. Arianto juga mengatakan jika kesaksian Ismail ini dijadikan sebagai bahan PK, maka akan dilihat oleh hakim apakah bisa menjadi novum baru atau tidak. Sebab menurutnya keterangan saksi itu tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah mempersiapkan lokasi sumpah pocong antara Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti menyebut lokasi yang dipilih yakni di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Menurut Titin, pemimpin Padepokan Amparan Jati juga telah bersedia memimpin profesi tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan. Titin juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran, terutama setelah laporan mereka terhadap Ibtu Rudiana tidak dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ia berharap cara ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keadilan yang mereka perjuangkan. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Ibtu Rudiana menganulir ucapannya terkait sumpah pocong. Ibtu Rudiana sempat bernai menantang sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Ia turut berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki merupakan anaknya. Mendengar tantangan ini, eks terpidana kasus Vina, Saka Tatal turut berani melakukan sumpah pocong bahwa tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Saka Tatal langsung mengajak Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong besok Jumat, 9 Agustus 2024, di Cirebon. Namun ajakan itu tak dipedulikan Ibtu Rudiana. Rudiana yang awalnya sesumbar berani melakukan sumpah pocong kini justru mengklaim tidak percaya dengan hal seperti itu. Alih-alih melakukan sumpah pocong dengan Saka Tatal, Ibtu Rudiana justru menunggu putusan hukum. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, sumpah pocong itu bagian dari syirik. Menurut dia, kliennya dipastikan tidak akan menanggapi tantangan yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Pihaknya lebih menyerahkan kasus ini ke penegak hukum saja. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun setuju dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun Susno Duaji enggan mengomentari dari segi agama karena dirinya bukan ahli di bidangnya. Susno pun menyambut baik adanya kegiatan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Apalagi kata dia, hal itu juga bisa membuat orang Indonesia akan tahu sumpah pocong seperti apa. Menurut Susno, sumpah pocong ini kembali lagi pada pribadi masing-masing orang. Sehingga menurut dia, jika Ibtu Rudiana merasa dirinya benar tidak menyiksa para terpidana, seharusnya berani menjawab tantangan tersebut. Ibtu Rudiana kembali menghilang usai diperiksa di Mabes Polri sejak Sabtu, 3 Agustus 2024, malam. Apalagi dalam hal itu Saka Tatal juga sampai berani melakukan sumpah banyucis. Di mana sumpah tersebut itu sangat sakral dan biasanya langsung terjadi secara kontan. Jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur sumpah pocong itu pun jadi salah satu pembuktian bagi Saka Tatal. Masa lalu, eks terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menyimpan rasa pedih. Saka Tatal rela menjadi kuli bangunan saat berusia 15 tahun demi membantu ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci. Kini Saka Tatal yang berusia 23 tahun menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kehidupan Saka Tatal diungkapkan pengacaranya, Titin Prialianti. Ia mengaku sulit mendapatkan pengakuan dari Saka Tatal saat menjalani sidang kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016. Pasalnya, Titin melihat pandangan Saka Tatal terlihat kosong.
Dia tuh enggak ngerti apa yang terjadi. Dia masih kecil 15 tahun, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari tayangan rakyat bersuara iNews, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Titin mengungkapkan Saka Tatal ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian, Saka Tatal pun bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tak tega melihat perjuangan ibunya sebagai buruh cuci. Akhirnya, Saka Tatal tidak melanjutkan sekolahnya. Dia tuh enggak mau sekolah karena ingin membantu ibunya. Jadi dia anak yang paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja, kata Titin. Ibunda Saka Tatal dibayar Rp15.000 per hari. Sedangkan, dua kakaknya Saka Tatal saat itu masih bersekolah. Titin mengungkapkan ibunda Saka Tatal paling besar mendapatkan bayaran sebesar Rp30.000 per hari. Makanya, dia waktu itu mutusin kerja jadi kuli bangunan waktu kejadian itu. Dia sebetulnya sampai keluar kota karena kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon, imbuh Titin. Oleh karena itu, Titin mengungkapkan penampilan kliennya tak terlihat seperti usia 15 tahun. Pergaulannya, dia pekerjaan orang